Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Behan Creator. Kali ini kita akan membahas ya teman-teman. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki ya lampu neon jari ya yang kita miliki. Ini kakak punya lampu neon jari ya. Ini mesinnya sudah rusak korslet ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengganti mesin ini ya, atau memperbaiki mesin ini ya. Bila teman-teman mempunyai mesin ya bekas lampu ini, kita bisa gunakan ya teman-teman ya. Ini dari segi fisiknya lampu ini masih bagus ya teman-teman ya, masih bersih ya. Dengan demikian setelah kakak analisa ya, yang ternyata yang rusaknya ini mesinnya. Di sini diodanya ini sudah dol ya. Ini diodanya ini sudah korslet ya, tidak ada hambatan sama sekali. Setelah dicek ya, perlu teman ketahui juga ya, ini kakak kasih tahu sepintas aja ya, ini biar tahu ya kenapa lampu ini bisa korslet ya. Sini adalah ibaratnya merupakan benteng ya, benteng untuk menahan arus AC ya teman-teman ya. Untuk dirubah menjadi arus DC, karena setelah melalui dioda ini ya, maka otomatis alur AC menjadi arus DC teman-teman ya. Di sini difilter dengan kondensor keramik ya, terus kondensor elektrolit nih ya, terus transistor, ini kondensator juga, kumparan ini kumparan, ini resistor ini transistor ya, ini elektrokeramik ya, kondensor keramik ya. Yang pertama-tama kita periksa ini dulu teman-teman ya, harus hati-hati ya, jangan kalau rusak jangan dipaksain, bisa korslet ya listrik di rumah kita ya. Ini caranya gini teman-teman ya, caranya memeriksa dioda nih, hati-hati ya. Ini ya, kita menggunakan ya teman-teman ya, pakai multitester analog ya teman-teman ya. Dan bila ingin menggunakan multitester ini ya, selektornya diarahkan, jangan lupa ya, diarahkan ke sini X kali 1K ya. Tapi sebelum kita gunakan, kita kalibrasi dulu teman-teman ya. Kalibrasi ya teman-teman ya. Bagaimana cara kalibrasinya? Itu dengan menghilangkan ini ya teman-teman ya, probe ini min sama positif. Lihat jarumnya, kalau dia full berarti bagus teman-teman tuh. Nah, full ya, full. Ini kurang full ya teman-teman ya, kayaknya masih ada ini ya. Sekarang full ya teman-teman tuh, full ya. Ya, sekarang kita mulai. Ini kakak kasih tahu ya, kita sama-sama belajar ya. Ini yang mentak terjadi korslet adalah ini teman-teman, dioda. Ini diodanya benteng ya, sebagai benteng ya. Dia ibarat kalau kita main catur sebagai benteng ya, penahan ya gelombang arus AC ya. Ini kan ini teman-teman biar tahu juga ya. Ya, di sini dioda ini memiliki ya, ini ya, memiliki gelang ya. Sini kelihatan ya. Ini gelang atau lingkaran tuh, warna chrome ya. Ini adalah jalur katoda teman-teman ya, sedangkan bagian bawahnya sini adalah anoda. Demikian seterusnya. Ini berarti ini katoda ya. Oke ya, jadi kalau katoda positif ya, indikator positif, sedangkan anoda indikator negatif.
Demikian juga dengan ini propnya. Jadi propnya kita arahkan sini teman-teman. Nih ya. Atau dari bawah deh ya. Di sini kan positif nih ya, positif, ini positif ya. Ya, positif ya, bukan ponori ya teman-teman ya. Nah, ini kita cek ya dengan multitasker kita di sini. Kelihatan ya. Ini kan positif nih ya kan, sini. Nah, bergerak ya teman-teman. Ini berarti bagus ya. Ini coba lagi bergerak juga, full ini full, ini bergerak, ini nggak full, berarti ini kurang bagus ya teman-teman. Kalau misalkan full seperti ini bagus nih, full ya. Ini yang keempatnya ini kurang full ya, ini kurang full, ini kurang full ya. Kalau ini full, kalau ini full ya, ini kurang full juga nih. Ini kurang full. Sekarang kita balik teman-teman ya, yang prop yang merah ke anoda negatif, sedangkan prop yang hitam ya kita ke katodanya. Kita lihat reaksinya. Ini jarum nggak boleh bergerak teman-teman. Kalau bergerak berarti rusak ininya, diodanya. Nah, ini berarti bagus nih teman-teman, bagus diodanya. Nah, ini yang jebol nih, ini yang jebol. Yang tadi kakak bilang bagus, jebol nih, malah jelek nih, rusak nih, yang mesti diganti. Ini juga, nah ini bagus ya, ini mesti diganti juga nih. Jadi dioda yang dari bawah jalur gas pertama ya, kemudian yang ketiga mesti kita ganti gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, sekarang kita ganti diodanya ya. Ini tipe diodanya, bila teman-teman, kalau teman-teman nggak punya mesin cadangan ya, teman-teman bisa ganti ini diodanya. Tipenya in apa ini ya? Ini agak sulit nih, agak sulit ya. Nah, ini diodanya teman-teman ya, tipenya in ya 4007 ya. Oke ya, kita ini mesin ini kakak punya serepnya ya. Bila teman-teman nggak punya serepnya ya, teman-teman bisa menganalisanya ya. Ya, pertama dari sini nih ya, dari diodanya ya. Oke ya, itu aja ya. Kita bongkar ya mesinnya ya. Oke ya teman-teman ya, setelah kita ganti, kita sambungkan nih kabel AC-nya ya, kemudian kita sambungkan juga ini kawat tembaga tiap panel pada lampu neon jari kita ya, ke mesin yang udah kakak ganti ini. Kakak juga kurang tahu nih mesin ini apakah masih bisa dipakai apa kagak, tapi diodanya ini masih bagus ya. Kita tes sama-sama, kita lihat apakah nyala. Kita colokkan nih stekernya ke PLN ya, nggak nyala tuh teman-teman, berarti mesin ini rusak ya. Tapi rusaknya di mana kita belum tahu ya, kita harus menganalisanya satu persatu ya, karena lampu neon jari kita ini masih bagus ya, pada kawat tembaganya masih connect ya. Ini yang kerusakannya, ini kita buang dulu ya tegangan pada kondensator elektrolit yang ukurannya 3,3 mikrofarad dan tegangannya 250 volt ya. Biasanya kalau mesin lampu neon jari kita ini nggak menyala, biasanya kerusakannya ada pada kondensator elektrolit yang itu tuh teman-teman, 4,7 mikrofarad, tegangannya 50 volt. Nah, ini kakak punya serep ya, hasil cabutan dari mesin yang udah rusak juga ya, tapi ini
kondensator ini masih bagus, sudah kakak cek. Nah, ya, sudah kakak periksa nih masih bagus. Kita coba untuk men-trigger. Biasanya ini kondensator ini kan tegangannya 50 volt, sedangkan dia yang harus menahan 65 volt. Ini setelah kakak ukur ya, ini tegangannya 65 volt teman-teman, arus DC nya, sedangkan dia cuma 50 volt. Jadi kemungkinan besar dia jadi cepat aus ya, cepat panas, akhirnya rusak, nggak bisa. Men-triggernya kurang bagus, walaupun masih bisa dipakai tapi nggak begitu kuat men-trigger yang 65 volt ya. Nah, itu bila teman-teman mau ini menggantinya harus lihat skema ya, karena di situ kondensator elektrolitnya ada polaritasnya negatif dan positif. Untuk menentukan di mana letak polaritas negatifnya, di situ ada garis teman-teman. Nah, ya kita colokkan kembali stekernya. Apakah ini kita tes ya, apakah benar analisa kita. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai mengenai punggung tangan kita itu ya, karena situ takut ada setrum ketika kita ya hubungkan dengan mesin lampu neon jari kita ini ya. Ini udah kita colokkan ke listrik ya. Kita mulai tes lagi apakah benar analisa kita, dugaan kita bahwa ya triggernya kurang gitu ya. Ini namanya kita kalau sebutnya trigger ya, dia pengejut. Kalau kita lampu neon itu ada itunya tuh, lampu ininya ya. Nah itu nyala tuh teman-teman, nyala ya. Ya berarti analisa kita benar ya, dugaan kita benar bahwa penyakitnya ada pada kondensator 4,7 mikrofarad yang tegangannya 50 volt. Oke ya, kita tes lagi biar nggak penasaran ya. Hati-hati. Nah itu nyala ya, nyala, alhamdulillah ya. Berarti lampu neon jari kita masih bagus, mesinnya pun masih bagus, hanya terkendala dengan kondensator elektrolit 4,7 mikrofarad ya, tegangannya 50 volt pada arus DC, bukan pada arus AC tapi pada arus DC, karena 50 volt ya teman-teman. Oke ya, sekarang mau kita ganti nih ya kondensatornya. Oke ya teman-teman, ini kakak sudah ganti kondensator elektrolitnya berkapasitas yang sama, yaitu 4,7 mikrofarad, tegangannya 50 volt ya. Teman-teman nggak bisa ngelihat ada di sini sih ya, karena kakak ya ganti kondensator berdasarkan skema ya, karena skemanya di sini minus ya, di sini plus, sedangkan angka indikatornya ada di sini ya, jadi tertutup ya, terhalang sama dia nih ya. Seperti tadi yang kakak kasih tahu sebelumnya ya, di sini biasanya kerusakan ada di sini nih, kondensator 4,7 mikrofarad ya, 250 volt ini tegangannya ya. Jangan di sini tegangan 50 volt, bukan 250 volt ya. 4,7 mikrofarad 50 volt ya, karena ini udah jadi arus DC ya. Ya ini juga tegangannya juga kecil ya, ini udah kakak sambungin ya. Kita tes ya sekarang ya, apakah nyala apa enggak ya. Kita coba dulu, tes dulu. Untuk sementara kita pengujiannya dengan ini dulu ya teman-teman ya. Ini fitting ya, udah dikasih kabel nih ya. Jadi untuk sementara ya, kita nggak usah pakai tempatnya, dihubungkan ke tempatnya. Kita sini dulu ya, takutnya nggak nyala ya. Ini bebas teman-teman ya, teman mau ini di sini atau ini di sini bebas ya. Ya ini mau di sini atau ini di sini bebas ya, karena ini jalur AC ya. Kita sini aja ya. Ya ini yang hitam bagian sini, ini ya
Yang sedangkan yang ini ya, dari sini ya teman-teman ya. Tuh ya, kita pelintir namanya ya, kita pelintir. Nah ya, ini jangan sampai terhubung ya teman-teman ya, bisa korslet ya, hati-hati ya. Ini listrik salahnya ya, listrik. Kita kasih penahan dulu, penahannya jangan di sini ya, ini setrum nih, induktor ini ya, plastik ya. Yang penting kita nih jalur AC-nya ya, kita sama-sama lihat apakah ini nyala ya. Oke ya teman-teman ya, nyala. Bismillahirrahmanirrahim, nyala ya, kita lihat dulu. Alhamdulillah nyala ya teman-teman ya. Coba kita matiin ininya, ini nyalanya terang banget ya teman-teman. Tuh dimatiin tuh ya, terang ya. Nyala ya, berarti kita berhasil ya teman-teman ya, berhasil. Kita belajar tentang reparasi mesin ya, lampu neon jari ya. Oke ya, tadi kan nggak nyala. Nah, sekarang alhamdulillah nyala ya. Alhamdulillah, kita cabut ya ininya ya. Oke, nah sekarang baru kita pasangin nih ya. Ini jangan lupa pasangin ya, ini dibuka lagi ya, ininya pasangin, buka lagi ya. Kita pakai ini aja ya teman-teman ya, yang udah ada kabelnya ini udah dibundungin. Ini kita lepas dulu ya kabel karet pembungkusnya ya, supaya kontak ya, connect ya namanya ya, connect nih ya. Ya tuh terlepas ya, kelihatan kan, terlepas tuh. Ini yang penting udah nyala, berhasil ya, terlepas juga tuh ya. Nah ini kita hubungin sini nih teman-teman, bebas nih teman-teman, ini mau di sini, ini mau di sini, bebas ya, karena ini adalah jalur AC. Oke ya, sini deh ya, biar ini di sini ya. Tuh ya, nih agak sulit ya. Ini yang penting teman-teman ngelihat ya, jadi nggak KW-KW. Tutorial ini real ya, dari sejak awal kita udah analisa, sama-sama analisa ya. Ini kita kasih isolasi supaya dia ini jangan bergerak ya, isolasi hitam ya. Isolasi hitam dulu ya. Ini juga sama ya, nanti dihubungin ya. Ini setelah ini ya, disambung-sambungin nih, pokoknya udah disambung ya teman-teman ya. Kita kasih isolasi hitam ya, sambung, masukin sini teman-teman ya. Ini kita naikin ke atas aja nih ininya ya, masing-masing ya. Nih kita naikin ke atas ya, ini ke atas ada 4 pin ya, atau 4 ya, jalur ya. Nih yang udah ini kabel DC nih ya. Oke ya, ini udah selesai, alhamdulillah ya, selesai. Kita masukin sini. Ini hati-hati ya teman-teman, isolasinya ini jangan sampai ini ya. Nah gini ya teman-teman ya, pelan-pelan aja ya. Ini maunya keluar mulu nih ya, ini ngalang-ngalangin ya juga keluar. Hati-hati ya teman-teman, ini masalahnya listrik nih, listrik, kita mesti hati-hati banget ya. Tuh kita masuk. Sekarang kita jajal lagi ya teman-teman ya, cuman jajannya masih pakai ini, pakai soket ya. Iya teman-teman ya, ini setelah kita pasang ya ininya, lampunya pada soket, kita tes lagi ya teman-teman, apakah nyala ya. Ini sini aja ya, ini kita colokin ke PLN ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala ya teman-teman ya, terang lagi ya sinarnya ya, cahayanya ya. Oke ya, demikian saja tutorial dari kakak
Kakak mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.